Kemudian, apa saja sih operasi yang dapat diterapkan dalam struktur data queue? Pertama adalah dequeue. Operasi ini berguna untuk mengambil elemen pertama atau head dalam antrian. Penghapusan dilakukan dengan cara mengurangi counter tail dan menggeser semua elemen antrian ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal video pembelajaran Universitas Teknokraт Indonesia pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu diberi kesehatan dimanapun Anda berada. Video ini merupakan series keempat dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data yang akan menguraikan deskripsi queue, alasan penggunaan queue, kelebihan dan kekurangan queue, jenis-jenis operasi queue, dan yang terakhir adalah implementasi queue. Bagi orang yang berkecimpung dalam dunia IT, queue mungkin sudah menjadi istilah yang familiar. Sama seperti halnya stack, queue membuat penggunanya menjadi mudah dalam mengorganisasi data. Sangat penting memahami apa itu queue ketika mulai masuk ke dunia pemrograman. Karena ini merupakan salah satu konsep dasar organisasi data ketika membuat sebuah program. Lalu, apa sih sebenarnya queue itu? Seberapa seringnya digunakan ketika membuat sebuah program? Queue atau yang bahasa Indonesianya antrian adalah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek ataupun variabel. Queue adalah suatu kumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada satu ujung dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lainnya. Struktur data ini merupakan salah satu implementasi dari linked list. Karakteristik penting queue adalah bersifat FIFO atau first in, first out. Artinya, data yang pertama masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Sama seperti antrian pada dunia nyata, orang yang mengantri duluan akan dilayani lebih cepat daripada yang mengantri belakangan. Ilustrasi lebih jelasnya dapat dilihat di gambar di samping ya. Queue atau antrian banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama adalah antrian pada penjualan tiket kereta api, di mana orang yang pertama datang adalah orang yang pertama kali dilayani untuk membeli tiket. Jika ada orang baru yang datang akan membeli tiket, maka posisinya berada pada urutan paling belakang dalam antrian tersebut atau yang paling terakhir. Orang yang berada pada posisi terakhir dalam antrian adalah yang terakhir kali pula akan dilayani dan memperoleh tiket kereta api. Kalau kurang beruntung ya maka akan kehabisan tiket tentunya. Contoh lain dalam bidang komputer, antrian atau queue banyak digunakan terutama dalam sistem operasi yang memerlukan manajemen sumber daya dan penjadwalan. Seperti halnya time sharing computer system yang bisa dipakai oleh sejumlah orang secara bersamaan atau serempak. Dibandingkan struktur-struktur sebelumnya, aplikasi queue dalam dunia nyata lebih mudah dibayangkan. Struktur data ini cocok untuk menyimpan data seperti waiting list suatu restoran, misalnya. Pelanggan yang sudah menunggu lebih lama akan lebih dulu mendapatkan tempat duduk setelah tempat duduknya tersedia dibandingkan pelanggan yang baru datang. Analogi tersebut seperti halnya queue yang memiliki sifat FIFO, data pertama yang masuk harus keluar terlebih dahulu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, konsep ini pada umumnya digunakan dalam pemrograman dan mengorganisir penyimpanan komputer. Dengan memahami dua contoh yang telah dibahas sebelumnya, harusnya cara kerja queue sudah dapat terbayang ya. Sederhananya seperti ini. Ketika memasukkan data, uji apakah queue dalam hal ini array sudah penuh. Jika benar, maka data tidak dapat disimpan.
Jika tidak, maka data akan disimpan dan menjadi data yang paling akhir dari antrian data sebelumnya. Kemudian, bagaimana dengan langkah mengeluarkan data? Sama, uji apakah queue kosong. Jika benar, maka proses selesai karena tidak ada yang harus dikeluarkan. Sebaliknya, maka ambil data yang paling pertama untuk dikeluarkan. Di balik pengertiannya yang terlihat membuat penggunanya lebih mudah untuk mengorganisir penyimpanan komputer, sebenarnya queue memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu kita ketahui. Kita mulai dari kelebihan terlebih dahulu. Adapun kelebihan dari queue meliputi: pertama, queue dapat membantu mengelola data dengan metode FIFO, yakni data yang pertama masuk maka akan pertama dilayani, sedangkan data yang terakhir masuk maka akan terakhir pula dilayani. Kedua, ukuran variabel pada queue tidak dapat diubah. Selanjutnya, adapun kekurangan dari queue meliputi: pertama, data yang terakhir masuk bila waktu pelayanan habis kemungkinan bisa tidak dilayani. Kedua, memori pada queue sangat terbatas. Oke, sebelumnya telah kita bahas bahwa queue adalah struktur data yang menyimpan sebuah objek dan bersifat FIFO. Kemudian, apa saja sih operasi yang dapat diterapkan dalam struktur data queue? Pertama adalah dequeue. Operasi ini berguna untuk mengambil elemen pertama atau head dalam antrian. Penghapusan dilakukan dengan cara mengurangi counter tail dan menggeser semua elemen antrian ke depan. Penggeseran dapat dilakukan dengan menggunakan teknik looping atau perulangan. Kedua, operasi enqueue. Kebalikan dari dequeue, operasi enqueue berguna untuk menambah suatu elemen data baru pada antrian dan disimpan pada posisi head dan tail yang akan mengakibatkan posisi tail akan berubah. Langkah operasi ini adalah: 1. Periksa apakah kosong. Jika kosong, maka ubah posisi head dan tail pada posisi 0. Kemudian masukkan datanya. 2. Jika antrian tidak kosong, maka naikkan posisi tail sebesar 1, kemudian masukkan datanya. Ketiga, operasi is full. Operasi ini berguna untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh atau belum. Operasi ini penting dilakukan dalam proses enqueue. Ketika suatu antrian dalam keadaan penuh, maka proses enqueue tidak bisa dilakukan. Operasi ini akan memberikan nilai boolean true atau 1 jika antrian sudah penuh. Keempat, operasi is empty. Kebalikan dari operasi is full, is empty merupakan operasi yang digunakan untuk memeriksa apakah antrian dalam keadaan kosong. Operasi ini penting dilakukan dalam proses dequeue. Ketika suatu antrian dalam keadaan kosong, maka proses dequeue tidak bisa dilakukan karena memang datanya tidak ada, begitu ya. Operasi ini akan memberikan nilai boolean true atau 1 jika antrian kosong. Kelima, operasi pick. Seperti namanya, operasi pick digunakan untuk menampilkan nilai-nilai elemen antrian. Proses menampilkan data dalam antrian dapat dilakukan dengan menggunakan teknik looping atau perulangan. Keenam, operasi clear. Operasi ini digunakan untuk menghapus elemen-elemen antrian. Penghapusan elemen-elemen antrian sebenarnya tidak menghapus array-nya ya, namun hanya mengeset indeks pengaksesannya saja. Oke, sebelumnya telah kita bahas jenis-jenis operasi yang dapat dilakukan dalam struktur data queue, yang pada dasarnya adalah operasi-operasi untuk mengorganisasi suatu data. Selanjutnya, kita akan membahas implementasi dari queue pada pemrograman. Pada umumnya, queue akan diimplementasikan dengan menggunakan array atau linked list. Oke, kita bahas terlebih dahulu implementasi queue pada array. Salah satu implementasi dari queue yang paling sederhana dan menawarkan akses acak ke pengguna berdasarkan indeks biasa disebut dengan array. Implementasi queue dengan menggunakan array memiliki kelebihan, yaitu mudah untuk diimplementasikan. Karena dalam implementasi queue menggunakan array, pengguna dapat menggunakan banyak bahasa pemrograman, seperti halnya bahasa C, C++, Java, Python, dan C#. Sedangkan
Kekurangan menggunakan array adalah penggunanya yang tidak terlalu dinamis. Pasalnya, hal itu tidak tumbuh dan menyusut, tergantung pada kebutuhan saat proses itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana implementasi queue pada linked list? Nah, sama halnya dengan array, linked list juga mudah digunakan untuk mengimplementasikan queue. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, operasi dasar dari queue adalah menambahkan data atau enqueue dan menghapus data atau dequeue. Dengan menggunakan linked list, operasi enqueue bisa diganti dengan metode add front, dan operasi dequeue bisa diganti dengan fungsi yang menghapus node depan dari linked list. Sama seperti array, linked list juga dapat menggunakan bahasa pemrograman seperti halnya C, C++, Java, Python, dan C#. Kelebihan dari implementasi queue menggunakan linked list adalah dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kebutuhan saat runtime itu sendiri. Sementara, kekurangannya adalah harus membutuhkan memori ekstra karena ada pointer di dalamnya. Demikian adalah penjelasan singkat mengenai queue beserta kelebihan dan kekurangan, serta jenis-jenis operasinya dan implementasinya. Dapat disimpulkan, queue adalah struktur data yang membuat programmer jadi lebih mudah dalam mengatur penyimpanan komputer dan pemrograman. Berbeda dengan stack, queue atau antrian merupakan struktur data yang menganut prinsip FIFO, first in first out, atau masuk pertama, keluar pertama, sama seperti antrian pada dunia nyata. Orang yang mengantri duluan akan dilayani lebih cepat daripada yang mengantri belakangan. Dalam prosesnya, untuk memasukkan sebuah data ke dalam queue, atau dengan kata lain ke bagian akhir dari sebuah antrian, digunakan perintah yang bernama enqueue. Dan untuk menghapus atau mengeluarkan data antrian pertama yang masuk, dapat menggunakan perintah dequeue. Sama seperti stack, dalam penyajiannya, queue bisa memakai array atau linked list. Nah, sudah tahu ya perbedaan antara queue dan stack ya. Jadi kalau queue itu menggunakan prinsip yang bernama FIFO, ya artinya first in dan first out. First in dan first out artinya adalah yang pertama masuk maka pertama dilayani, sedangkan yang terakhir masuk maka akan terakhir dilayani. Nah, berbanding terbalik dengan stack. Nah, sedangkan untuk stack yang terakhir masuk justru adalah yang nantinya akan pertama keluar, sedangkan yang pertama masuk maka nanti akan menjadi yang paling terakhir keluarnya, atau dalam hal ini bisa kita sebut prinsipnya itu menggunakan LIFO, last in first out. Oke, alhamdulillah kita telah menyelesaikan series kelima dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Sampai jumpa kembali pada video seri selanjutnya dari mata kuliah algoritma dan struktur data, yakni materi searching atau pencarian. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs,
electrical engineering, civil engineering, computer engineering, information technology, informatics, and information system. Faculty of Economics and Business with 2 study programs, Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs, English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancement of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.